Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Cesti Maharani akan melanjutkan pembahasan kita mengenai psikologi. Sekarang mengenai teori belajar dan motivasi. Yang pertama di sini ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah black box atau proses perubahan tingkah laku sebagai misteri, menuntut perlakuan kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan. Proses pembelajaran sebagai sistem. Selanjutnya, teori belajar. Dalil tentang suatu fenomena. Belajar bersifat pragmatik, eklektif, predictable, dan preskriptif. Belajar sebagai suatu proses kegiatan mental pada diri seseorang yang berlangsung dalam interaksi aktif individu dengan sumber belajar, sehingga menghasilkan perubahan yang relatif menetap atau bertahan dalam kemampuan ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Bentuk sumber belajar pertama itu pesan, informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat. Yang kedua, orang, guru atau dosen, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karir. Yang ketiga, ada bahan, seperti buku, transparansi, film, slides, gambar, grafik, relief, candi, arca, dan komik. Yang keempat, alat atau perlengkapan. Di antaranya perangkat keras, komputer, radio, televisi, VCD atau DVD, kamera, papan tulis, generator, mesin, mobil, motor, alat listrik, obeng, dan lain sebagainya. Kelima, pendekatan, metode, atau teknik. Di antaranya diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi permainan, sarasehan, percakapan biasa, diskusi, debat, talk show, dan lain-lain. Yang keenam, lingkungan, seperti ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, teman, kebun, pasar, toko, museum, kantor, dan lain sebagainya. Ciri-ciri perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar, memerlukan kesadaran individu sehingga terjadi interaksi dengan lingkungan. Kedua, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan kumulatif, berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya. Yang ketiga, perubahan belajar bukan bersifat sementara, tapi relatif menetap, kecuali terjadi proses belajar baru, kerusakan otak, dan fungsi ingatan. Keempat, perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah bila tidak ada intens, maka hasil belajar merupakan efek samping dari interaksi dengan lingkungan. Yang kelima, perubahan belajar mencakup seluruh aspek perilaku. Selanjutnya ada teori belajar behaviorisme atau tingkah laku. Belajar adalah perubahan tingkah laku. Proses pembelajaran yaitu dari stimulus, proses, menjadi respon. Hadiah, hukuman, reinforcement positif atau negatif yang dapat memperkuat timbulnya respon. Respon harus terukur dan teramati. Kritik diantaranya ada 1. Tidak mampu menjelaskan proses belajar yang kompleks. 2.
tidak semua hasil belajar dapat diamati dan diukur. Berikut adalah cara untuk menumbuhkan motivasi. Yang pertama, memberi angka, objektivitas. Yang kedua, memberi hadiah sebagai penguat terhadap motivasi belajar siswa hadiah. Ketiga, kompetisi untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Keempat, ego involvement menumbuhkan kesadaran dalam diri agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai suatu tantangan, sehingga mahasiswa bekerja keras dengan harga dirinya sebagai jaminan. Yang kelima, memberikan pujian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mengenai teori belajar dan motivasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.